Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, apa yang dimaksud dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya, ya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan KPK, ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan faktor persekutuan. Oke. Langsung saja kita ke contoh karena ini memang menggunakan faktor persekutuan kamu sudah pelajari ya. Contohnya KPK dari 3 dan 6. Ya. Maka yang pertama adalah kita cari dulu kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Oke, kita cari lagi kelipatan persekutuan dari 6. Oke, yaitu 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, tadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita carilah dari kelipatan persekutuan 3 dan 6 bilangan yang paling kecil. Bilangan yang paling kecil adalah 6. Ya. Maka atau jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Oke. Nah, itu cara yang pertama. Lalu kita lihat cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Dengan menggunakan pohon faktor. Menggunakan pohon faktor. Oke, langsung kita kepada contoh saja ya. Contohnya KPK dari 28 dan 42. Oke. Nah, langsung kita gambarkan pohon faktornya ya. Langsung kita gambarkan pohon faktornya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, inilah dia pohon faktor dari 28. Sekarang pohon faktor dari 42. Oke, 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Maka kita bagi dengan bilangan prima 3 ya. Maka hasilnya 7. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari bilangan 28 yaitu adalah 2 kali 2 dikali 7. 2 kali 2 dikali 7. Nah, selanjutnya kita uraikan kembali faktorisasinya dari 42 ya. Yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Atau ini bisa kita buat lagi 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, bagaimana cara menentukan KPK dan KPK dari
28 dan 42. Maka kita ambil bilangan prima yang memiliki pangkat paling tinggi ya. Nah, jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Oke, sama dengan 84. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. KPK dari 30 dan 18. Oke, kita buat dulu pohon faktornya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 bisa? Tidak, maka kita bagi 3 sama dengan 5. Oke, sekarang pohon faktor dari 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 boleh? Tidak, maka kita bagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, sekarang kita akan tuliskan faktorisasinya dari 30. 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5 ya. 2 dikali 3 dikali 5. Oke, faktorisasi dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Nah, tetap seperti Ibu katakan tadi, bilangan prima yang memiliki pangkat tertinggi itu yang akan kita ambil ya. Jadi KPK dari 30 dan 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 90. Oke? Nah, itu dia cara yang kedua. Sekarang kita masuk pada cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan tabel atau biasa disebut dengan sengkedan ya. Biasa disebut dengan sengkedan. Oke, kita akan membuktikan ya, membuktikan contoh dari ini tadi, KPK 28 dan 42. Kita akan membuktikan apakah hasilnya sama? Tentunya sama ya, tapi kita akan buktikan. Oke, sekarang kita buat contoh yang tadi ya. Contoh KPK dari 28 dan 42 ya. Kita buat contoh yang ini dulu, kita akan buktikan. Nah, kita buat dalam bentuk tabel atau sengkedan ya. 28 42. Ya. Oke. Kita tuliskan di sini KPK. Oke. Ya. Nah, kita akan membagi dengan bilangan 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 42 dibagi 2 sama dengan 21 ya. Oke. Lalu kita bagi lagi dengan bilangan prima ya. Oke. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 21 dibagi 2 tidak bisa ya, karena dia hasilnya bukan bilangan bulat ya. Maka
kita turunkan lagi ini angka 21. Sebenarnya bisa aja kita buat kosong atau garis, tapi kita turunkan aja supaya nanti ke bawah membagi itu gampang ya. 21 ya. Lalu selanjutnya kita bagi 3 ya, bilangan prima 3. Nah 7 dibagi 3 bisa? Tidak, maka kita turunkan lagi angka 7-nya ya. Lalu 21 dibagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 7. Oke. Lalu selanjutnya kita bagikan lagi dengan 5. Tidak bisa ya. 7 dibagi 5 tidak bisa, 7 dibagi 5 tidak bisa. Maka di sini kita buat bilangan prima 7. Oke, 7 dibagi 7 1. 7 dibagi 7 1. Oke, maka hasil pembagiannya sudah habis ya. Hasil pembagiannya sudah habis. Nah, kita lihat di sini KPK dari 28 dan 42 adalah, jadi KPK dari 28 dan 42 sama dengan ya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84 ya. Sama ya hasilnya ya, dengan ini sama ya, 84. Nah itulah dia caranya menggunakan tabel atau sengkedan. Sekarang kita masuk lagi ke contoh nomor 2 ya. KPK dari 30 dan 18. Oke. Contoh kedua. KPK dari 30 dan 18. Oke, langsung kita buat aja tabelnya ya. 30 18. Ini kita tuliskan KPK. Oke. Nah, sekarang kita bagi dengan bilangan 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 18 dibagi 2 hasilnya 9 ya. Oke. Nah, lalu 15 dibagi 2 bisa tidak? Maka kita bagi dengan bilangan 3. 15 bagi 3 5. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke. Kita lanjutkan. Lalu bisakah kita bagi 3 lagi? 5 tidak bisa ya. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita turunkan 5. Nah, ini 3 dibagi 3 1 ya. Oke. Sekarang kita bagi 5. Oke. 5 dibagi 5 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka dia hasilnya 1. Oke, sekarang habis pembagiannya. Nah, kita akan melihat KPK dari 30 dan 18 ya. Jadi KPK dari 30 dan 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jika dikalikan ini jawabannya adalah 90. Oke, jadi hasilnya sama ya anak-anak ya. Nah,
Demikian penjelasan Ibu Guru, semoga anak-anak bisa memahaminya dan dapat menjawab soal-soal yang Ibu Guru berikan. Terima kasih.